Siang ini kita akan sama-sama membaca satu ayat firman Tuhan yang diambil dari kitab 1 Yohanes pasal 1 ayatnya yang ke-9. Satu ayat saja ya. 1 Yohanes pasal 1 ayatnya yang ke-9. Sudah dapat semuanya? 1 Yohanes pasal 1 ayatnya yang ke-9. Kita baca sama-sama kalau sudah ketemu ya, hanya satu ayat yang ke-9. 1 Yohanes pasal yang pertama ayatnya yang ke-9. Demikian firman Tuhan. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Ya. Bapak Ibu, ada orang yang bilang bahwa kalau orang sudah jadi Kristen, dia tidak akan mungkin berbuat dosa lagi katanya gitu ya. Kenapa? Karena Tuhan ada di dalam dirinya. Dan kalau Tuhan ada di dalam diri seseorang, orang itu nggak mungkin dong bikin dosa lagi gitu katanya gitu ya. Ada juga yang berpendapat katanya begini, kalau orang Kristen katanya kan sudah diselamatkan oleh Tuhan. Semua dosanya itu sudah ditebus oleh Tuhan gitu. Jadi apapun yang dia lakukan dalam hidupnya itu tidak akan diperhitungkan lagi sebagai dosa katanya. Karena semua dosanya itu sudah ditanggung oleh Tuhan. Jadi apapun yang dia lakukan itu sudah nggak ngaruh, itu sudah nggak dianggap lagi sebagai dosa katanya gitu ya. Nah, tapi apakah itu betul Bapak Ibu? Apakah benar dalam kehidupan kita ini kita tidak lagi berbuat dosa karena kita sudah menjadi orang Kristen? Ada di sini yang nggak berdosa lagi, nggak pernah lagi berbuat dosa karena sudah jadi orang Kristen? Nggak ada saya kira ya. Semua kita masih berbuat dosa. Semua kita masih punya kemungkinan untuk jatuh di dalam dosa. Nah kalau kita belajar dari Alkitab, Bapak Ibu Saudara, tokoh-tokoh Alkitab yang terkenal ya, dari perjanjian lama, dari perjanjian baru, banyak yang dikisahkan di dalam Alkitab itu bagaimana mereka itu jatuh dalam dosa ya. Kita semua tentu tahu Adam dan Hawa, yang nggak usah dibilang karena dari situ awalnya ya kan manusia itu jatuh dalam dosa. Kemudian ada Musa yang begitu terkenal, ada Abraham, Yakub, Daud ya, dan banyak lagi tokoh-tokoh lain yang semuanya dicatat oleh Alkitab bahwa mereka itu dalam hidupnya pernah jatuh ke dalam dosa. Gitu. Jadi ternyata orang yang sudah percaya kepada Tuhan, yang hidup dekat dengan Tuhan itu bukanlah berarti orang yang tidak lagi bisa berbuat dosa. Gitu ya. Kenapa? Karena kita ini belum sempurna, kan? Kita ini semua masih dalam proses menuju pada kesempurnaan. Dalam proses itu, Bapak Ibu, masih selalu ada kemungkinan kita ini jatuh dalam dosa. Ya, hari ini kita akan belajar dari pengalaman beberapa tokoh yang dicatat di dalam Alkitab tentang bagaimana mereka itu jatuh ke dalam dosa. Apa yang menyebabkan mereka jatuh ke dalam dosa? Nah, yang pertama tadi saya sudah sebutkan tentang Abraham. Ya, hari ini kita akan belajar tentang dari 3 orang. Ya, dari Abraham, dari Daud, dan dari Petrus di perjanjian baru. Ya, nah yang pertama Bapak Ibu kita akan lihat apa yang biasanya menyebabkan orang itu bisa jatuh ke dalam dosa. Kita akan lihat pengalamannya Abraham ya. Ternyata yang bisa menyebabkan orang jatuh ke dalam dosa yang pertama adalah rasa takut. Bapak Ibu ya, kita lihat di dalam Kejadian 20 ya. Kejadian 20 ayatnya yang kedua dan ayat yang ke-11. Kejadian 20 ayatnya yang kedua dan ayat yang ke-11. Saya bacakan ya ayat yang kedua, demikian kata firman Tuhan. Oleh karena Abraham telah mengatakan tentang Sarah istrinya, dia saudaraku, maka Abimelek raja Gerar menyuruh mengambil Sarah. Nah, jadi waktu itu dalam pengembaraannya ya, Abraham dan rombongannya ini sampai ke tanah Negeb, tempat Raja Abimelek itu berkuasa gitu. Dan di sini diceritakan bahwa ketika mereka sampai di sana, Abraham ini bohong gitu ya, berkata kepada orang-orang itu Sarah itu bukan istrinya. Kenapa?
Dia takut karena Sarah ini cantik gitu kan. Jadi pikirnya nanti kalau orang lihat Sarah, terus mereka misalnya Abimelek lihat Sarah, terus Sarah itu karena cantiknya menarik hatinya Abimelek, jangan-jangan gara-gara itu nanti aku dibunuh gitu ya. Jadi akhirnya dia pilih untuk berbohong kepada Raja Abimelek. Dia bilang Sarah itu bukan istrinya tapi saudaranya. Gitu ya. Dan tadi kita baca katanya karena itu memang kemudian Abimelek itu tertarik kepada Sarah ini karena kecantikannya gitu ya, dan karena dia melihat bahwa itu memang saudaranya, dia nggak merasa bersalah, kemudian ya suruhlah ambil gitu ya. Nanti cerita selanjutnya itu dikatakan di situ bahwa Tuhan akhirnya bicara kepada Abimelek mencegah supaya jangan sampai dia melakukan perbuatan yang terlarang dengan Sarah gitu. Nah, Bapak Ibu, apa yang menjadi dasar dari Abraham melakukan itu? Ya, kita lihat di ayat 11. Abraham itu berkata, aku berpikir takut akan Allah tidak ada di tempat ini. Ya, tentulah aku akan dibunuh karena istriku. Jadi rasa takutnya itu yang mendorong dia untuk kemudian berbohong, untuk kemudian melakukan sesuatu yang salah, gitu ya. Nah, Bapak Ibu, rasa takut itu bisa membuat orang itu berpikirnya itu jadi nggak apa ya, nggak lurus gitu kan, bisa bikin orang jadi panik dan kemudian itu mengambil keputusan yang salah. Nah, sekarang ini kita lihat banyak kejadian juga yang seperti itu ya, terutama di anak-anak remaja. Kalau Bapak Ibu mengikuti berita beberapa waktu ini, ada berita tentang bullying yang terjadi di sebuah sekolah terkenal di Jakarta sana ya, sekolah internasional gitu. Nah, kenapa? Ternyata saya baca Bapak Ibu tuh mereka memang punya geng di situ gitu kan. Ada geng, siswa tuh punya geng yang dianggap geng yang kalau di situ tuh ya dihargai, dihormati orang gitu. Jadi anak-anak kalau masuk ke sekolah tuh pengen masuk jadi bagian dari anggota geng itu gitu kan. Kemudian apa? Untuk bisa masuk di situ ada syaratnya. Ya kan, dia harus melakukan sesuatu supaya dia bisa diterima masuk di dalam kelompok itu gitu. Dan kemudian dorongan untuk bisa diterima gitu ya di dalam kelompok itu membuat anak itu mau melakukan sesuatu yang sebetulnya tidak patut untuk dilakukan hanya supaya dia bisa diterima oleh lingkungannya gitu. Jadi rasa takut tidak diterima itu juga bisa membuat orang kemudian melakukan sesuatu hal yang salah gitu ya. Jadi kalau kita lihat yang pertama tadi Bapak itu apa yang menyebabkan orang itu melakukan sebuah kesalahan atau jatuh dalam dosa adalah rasa takut ya. Seringkali kita ini lebih takut kepada penilaian manusia ya kan daripada penilaiannya Tuhan gitu ya. Kita takut nanti kalau aku nggak mau ikut ya aku nggak diterima di situ gitu, nanti aku dikucilkan gitu ya. Itu banyak terjadi juga bukan cuma di anak-anak remaja Bapak, tapi orang-orang yang dewasa juga banyak. Kalau kita lihat ya, ada orang yang rela sampai meninggalkan Tuhan hanya demi apa? Jabatan. Kenapa? Kalau aku tetap dengan keyakinanku, aku nggak mungkin nanti jabatanku bisa naik tinggi. Dan memang kejadian seperti itu kan ada. Ini dia pilih untuk tinggalkan Tuhan. Jadi apa? Rasa takut ya itu mendorong orang untuk berbuat dosa. Ya. Nanti kita akan lihat lebih jauh ya. Dan kemudian kita lihat yang kedua Bapak Ibu, apalagi yang mendorong orang untuk berbuat dosa. Ya, yang kedua adalah hawa nafsu. Ya, hawa nafsu. Nafsu itu sebetulnya sesuatu yang alami orang punya kan. Semua orang itu memang dikaruniakan Tuhan itu. Makanya ada nafsu makan, ya kan? Kalau tapi apa nafsu yang tidak terkendali, yang tidak dikendalikan itu bisa menjadi sesuatu yang membawa orang kepada dosa. Kita akan lihat pengalamannya Daud tentang hawa nafsu ini ya di dalam 2 Samuel pasal 11 ya. 2 Samuel pasal 11. Saya kira semua kita tahu ya cerita ini ya. Ya Bapak Ibu bisa baca nanti di rumah aja ya. Semuanya pasal 11 itu dari awal sampai akhir pasal 11 ya. Saya yakin sebetulnya semuanya sudah tahu, tapi nggak apa-apa saya ulang lagi ya. Jadi ceritanya adalah bahwa suatu hari ya, suatu petang, Daud itu sedang jalan-jalan di atas atap rumahnya. Ya, jadi kalau kita lihat rumah di Timur Tengah itu kan atapnya itu datar ya. Kayak tembok juga orang bisa jalan-jalan di atasnya gitu. Jadi suatu hari, suatu sore dia jalan-jalan di atas atap rumahnya gitu. Dan kemudian dia lihat
di seberangnya itu ada perempuan lagi mandi, ya kan? Ketika dia lagi mandi, apa yang dia lakukan Bapak Ibu? Dia lihat, ternyata ini perempuan cantik, perempuan ini elok parasnya, katanya di dalamnya. Biasanya harusnya orang kalau melihat sesuatu yang begitu kan apa, berpaling harusnya gitu ya, bukannya malah dipelototin. Tapi kita lihat Daud, dia malah lihat gitu. Dan sesudah kejadian itu, ya, karena memang dia memperhatikan itu, sesudah kejadian itu pun itu masih nempel di ingatannya gitu. Dia masih terbayang-bayang, sehingga dia tanya sama orang itu, siapa? Yang tadi mandi di seberang sana itu siapa gitu. Dan ketika dia tahu siapa itu, Bapak Ibu, ya, Bapak Ibu tahu cerita selanjutnya bahwa dia suruh panggil perempuan itu dan dia tidur dengan perempuan itu, dengan istri orang, ya. Jadi apa? Hawa nafsu yang tidak dikendalikan itu bisa juga bikin orang itu jatuh dalam dosa. Dan hawa nafsu itu tidak cuma tentang perjinahan, ya kan, tapi juga tentang apa? Keserakahan. Orang yang terlalu bernafsu untuk jadi orang kaya kemudian menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuannya. Orang yang terlalu bernafsu untuk bisa naik jabatan kemudian juga menghalalkan segala cara, bahkan sampai meninggalkan Tuhan hanya untuk bisa mencapai keinginannya. Jadi keinginan yang tidak terkendali itu bikin orang itu jatuh dalam dosa, ya. Dan kalau kita baca di dalam kitab Yakobus dikatakan begitu, apa sih yang bikin kamu jatuh dalam pencobaan? Katanya kan keinginanmu gitu ya. Keinginanmu itu yang bikin kamu jatuh dalam pencobaan. Kata kitab Yakobus seperti itu kan. Keinginan itu kalau sudah dibuahi kemudian jadi dosa. Jadi keinginan itu perlu dikendalikan Bapak Ibu Saudara, ya, karena kalau nggak dikendalikan itu bisa bikin kita kemudian lepas kontrol dan akhirnya jatuh ke dalam perbuatan dosa, ya. Nanti kita akan kembali lagi ke kisah Daud ini, ya. Tapi sekarang kita akan lihat dulu penyebab yang ketiga orang itu bisa jatuh dalam dosa. Ya, kita lihat di dalam Matius pasal 26. Ini kisah tentang Petrus, ya. Matius pasal 26 ayat yang ke-31 sampai 33, ya. Maaf, hari ini banyak ayat yang kita akan lihat, ya. Matius pasal 26 ayatnya yang ke-31 sampai 33. Ya, saya bacakan, ya. Matius pasal 26 ayat yang ke-31 sampai ke-33. Demikian firman Tuhan. Maka berkatalah Yesus kepada mereka, malam ini kamu semua akan tergoncang imannya karena aku. Sebab ada tertulis, aku akan membunuh gembala dan kawanan domba itu akan tercerai-berai. Akan tetapi sesudah aku bangkit, aku akan mendahului kamu ke Galilea. Petrus menjawab, biarpun mereka semua terguncang imannya karena engkau, aku sekali-kali tidak. Ya, coba kita perhatikan apa jawabannya Petrus ketika Tuhan memperingatkan mereka bahwa malam ini ketika aku nanti ditangkap, kamu semua akan tercerai-berai ketakutan itu. Dia bilang apa? Biarpun semuanya ini Tuhan, saat itu kan mereka mungkin tinggal 10 karena Yudas sudah mengkhianati Yesus. Ya, katanya apa? Kalaupun semuanya ini mengkhianati Tuhan, aku nggak bakalan. Dia merasa dirinya kuat. Dia bilang nggak bakalan, aku tahu kok, aku sudah 3,5 tahun sama Tuhan gitu ya, aku sudah lihat banyak yang Tuhan kerjakan, nggak mungkin, apapun yang terjadi aku nggak mungkin akan meninggalkan Tuhan. Di ayat berikutnya di bawah dia katakan, Tuhan, aku rela mati demi Tuhan, tapi aku tidak akan pernah meninggalkan Tuhan. Bapak Ibu, ketika orang merasa dirinya hebat, ya, ketika orang merasa dirinya kuat, apa yang terjadi? Orang itu akan lengah. Orang itu akan kehilangan kewaspadaan, Bapak Ibu. Dan kalau orang itu sudah lengah, kehilangan kewaspadaan, dia mudah tergelincir, mudah jatuh. Makanya nggak semua orang yang mati tenggelam itu orang yang nggak bisa berenang, ya. Banyak orang yang bisa berenang, pintar berenang, ternyata mati tenggelam juga. Kenapa? Ya mungkin itu tadi nggak waspada lagi gitu. Karena bagi dia tuh udah biasa, ini udah makanan sehari-hari, udah biasa gitu kan. Akhirnya karena tidak waspada, jadilah seperti itu. Kita juga sering dengar mungkin ada pawang binatang buas yang kemudian mati karena diterkam oleh binatang peliharaannya sendiri gitu ya. Kenapa? Karena dianggap udah biasa kok. Mungkin seperti itu kan, dianggap udah biasa kok gitu. Akhirnya dia kehilangan kewaspadaan gitu ya. Sementara kalau kita kehilangan kewaspadaan, itu tadi kita akan mudah tergelincir. Makanya apa kata firman Tuhan? Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Jangan lengah gitu ya. Tuhan Yesus juga berpesan kepada murid-muridnya ketika
mereka berdoa di dalam taman, apa katanya? Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh dalam pencobaan. Karena ketika orang itu merasa dirinya kuat, itu tadi dia akan lengah dan kemudian dia akan jatuh dalam dosa. Ya, nah, Bapak Ibu, jadi saya ulang lagi ya, bahwa apa yang menyebabkan orang jatuh dalam dosa? Yang pertama biasanya adalah rasa takut. Takut tidak diterima, takut takut akan sebuah bahaya gitu ya, takut tidak bisa mencapai tujuannya. Itu bisa bikin orang tergoda untuk melakukan sesuatu yang salah. Kemudian yang kedua adalah hawa nafsu yang tidak terkendali ya, tidak dikendalikan. Yang ketiga, kesombongan, merasa diri kuat ya, jadi overestimate terhadap kekuatannya sendiri gitu. Dia merasa dirinya lebih kuat dari yang sebenarnya gitu ya. Jadi akhirnya dia tergoda untuk salah. Nah, tapi kita lihat Bapak Ibu, ketiga orang ini tadi yang kita sebutkan ya, Abraham, Daud, dan Petrus, ini adalah orang-orang yang dipakai Tuhan luar biasa untuk perkembangan kerajaannya Tuhan kan, untuk kemuliaan namanya Tuhan. Abraham itu adalah disebut apa? Bapa orang beriman, bapa semua orang percaya. Daud, Tuhan menyebut Daud itu sebagai orang yang berkenan di hatinya Tuhan. Dan Petrus kita tahu sendiri, dia adalah seorang rasul yang berbuat begitu banyak untuk penyebaran Injil. Kenapa bisa seperti itu, Bapak Ibu? Gitu ya. Kenapa kok sesudah mereka jatuh ke dalam dosa, mereka kemudian justru lebih bersinar gitu ya. Hidupnya itu kemudian lebih terangkat oleh Tuhan. Apa yang mereka lakukan sesudah itu? Apa yang mereka kerjakan sesudah mereka jatuh dalam dosa? Kok bisa? Itu ya, dosa yang mereka lakukan ya, kalau kita lihat tadi seperti itu. Kok bisa sesudah itu mereka justru semakin Tuhan pakai luar biasa dalam hidupnya? Apa yang mereka lakukan sehingga itu bisa terjadi? Nah, mari kita lihat Bapak Ibu ya, apa yang dilakukan oleh orang-orang ini tadi sehingga mereka itu kemudian dipulihkan oleh Tuhan dan dipakai luar biasa oleh Tuhan. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara, apa yang mereka lakukan adalah mereka mengakui kesalahannya. Ya, kalau kita salah, akui aja. Gak usah cari pembenaran, gak usah menyalah-nyalahkan orang, gak usah cari alibi. Kecenderungan kita kan seperti itu ya, kalau kita berbuat kesalahan, kita pasti dulu? Bertahan. Gitu. Gak gampang mengakui apa yang salah yang kita sudah perbuat. Ya. Tapi ternyata Bapak Ibu, dosa yang tidak diakui ya, itu akan membawa kita jatuh lebih dalam lagi. Gitu ya. Kadang-kadang untuk menutupi dosa yang satu yang kita lakukan, kalau itu tidak segera dibereskan, kita harus mengikuti dosa berikutnya yang bahkan mungkin akan lebih besar daripada dosa yang pertama yang kita lakukan. Nah, itu yang terjadi pada Daud. Ya, coba kita lihat kembali ya, karena contoh Daud ini cukup menarik Bapak Ibu ya. Kita lihat kembali apa yang terjadi pada Daud ya. Apa yang terjadi pada Daud sebelum dia mengakui dosanya. Ya, kita lihat kembali di 2 Samuel pasal 11 tadi ya. Di situ diceritakan Bapak Ibu, ya ini terlalu panjang kalau kita baca ya, nanti habis waktu. Jadi saya ceritakan aja, boleh sambil Bapak Ibu baca ya. Jadi ketika peristiwa itu terjadi, Bapak Ibu, beberapa waktu kemudian ya, Batseba itu mengirim orang datang kepada Daud. Dia bilang apa? Aku mengandung. Apa yang terjadi? Panikkah Daud? Pastilah panik ya kan? Pada masa itu Bapak Ibu, kalau orang berzina itu hukumannya apa? Mati. Dihukum rajam. Dan ini yang melakukan perzinahan siapa? Seorang raja. Di mana harga dirinya ya kan? Pasti dia panik gitu. Dan dalam kepanikannya Bapak Ibu, apa yang dia lakukan? Dia merencanakan sesuatu untuk menutupi kesalahannya ya. Kalau Bapak Ibu baca nanti di situ di rumah boleh dibacakan, itu cerita yang menarik ya. Dikatakan apa? Suaminya Batseba ini, Bapak Ibu, adalah seorang prajurit. Ya, seorang prajurit di peperangan. Waktu itu bangsa Israel itu sedang berperang kalau kita baca di sini ya. Bahwa mereka itu sedang berperang dengan apa katanya itu di kota Raba ya, di sebuah kota Raba namanya. Jadi mereka itu sedang berperang. Jadi suaminya itu dipanggil lah pulang, ceritanya begitu kan. Nah, ketika dipanggil pulang,
Daud ini berpikir, oh dia suruh pulang aja ke rumahnya gitu ya. Jadi kalau dia pulang ke rumahnya, ya akan tidur dengan istrinya gitu. Nanti kalau istrinya ketahuan hamil, hamil yang membesar, orang akan berpikir apa? Itu hamil sama suaminya, nggak bakal ada yang curiga. Bayangkan dia sampai berpikir sampai seperti itu gitu. Jadi dari medan perang suaminya suruh pulang ke rumahnya supaya dia tidur dengan istrinya untuk menutupi apa yang sudah dikerjakan oleh Daud. Tapi ternyata Bapak Ibu kalau kita baca di situ, Uria ya suaminya Batseba itu seorang yang punya integritas ya. Dia bukan orang yang aji mumpung gitu. Mumpung dipanggil sama raja-raja yang suruh pulang, enak nih pulanglah istirahat dari perang, enggak. Ya, ketika Daud suruh dia pulang ke rumahnya tidur dengan istrinya, dia bilang apa? Enggak. Gitu ya. Komandanku aja tidur di sana, di lapangan sana gitu kan, tabut Tuhan aja masih ada di tenda di luar sana gitu, prajurit yang lain juga semua ada di sana, masa aku pulang terus tidur sama istriku gitu kan, dia nggak mau ya. Dengar begitu tentu Daud tambah panik kan, waduh gitu ya, gagal rencana A ya kan, rencana tadi mau menutupi kebusukan yang sudah dilakukan itu gagal, terus bagaimana ini? Akhirnya dia lakukan apa Bapak Ibu? Dia suruh Uria itu tidur di istananya, dicekoki dengan minuman keras sampai mabuk, sampai nggak sadar, ya kan? Tidurlah di situ pada malam hari itu, dan kemudian dia datang kepada Yoab, panglima perangnya. Kemudian dia bilang apa? Besok bawa ini Uria ke medan perang kembali, taruh dia di medan pertempuran yang paling depan supaya dia mati. Coba, ya. Terjadilah sebuah rencana pembunuhan. Dan kemudian terjadilah seperti itu, Bapak Ibu. Ya, Yoab bawa Uria kembali ke medan perang, ditaruh di medan perang. Jadi kalau dibaca ya, saya pikir luar biasa gitu ya, karena di situ sebenarnya saya tahu, oh ternyata begini gitu ya. Jadi mereka tuh sebetulnya punya strategi perang, Bapak. Karena kalau zaman dulu, ya kan, kota-kota itu kan semua dikelilingi tembok kan, temboknya itu tinggi, ya. Lebih tinggi dari tembok rumah kita gitu. Jadi biasanya tentara-tentara yang mempertahankan kota itu kan ada di atas tembok kan, di atas tembok itu mereka berperang gitu ya. Jadi biasanya kalau orang Israel itu datang berperang ke satu kota, mereka akan jaga jarak dengan tembok, nggak terlalu dekat dengan temboknya. Kenapa? Karena kalau dia berperang di bawah tembok, orang dari atas tembok itu gampang nyerang dia kan. Gitu, dia sebenarnya dia nggak bisa melawan karena ada di atasnya gitu, maka biasanya mereka tuh jaga jarak supaya dia bisa lihat musuhnya yang ada di atas. Tapi hari itu Bapak Ibu, Yoab suruh mereka mendekat sampai ke pintu gerbang dan Uria ditaruh di depan gitu supaya dia mati, dan kemudian matilah dia bersama beberapa orang prajurit yang lain. Dan kemudian Yoab kirim utusan kepada Daud untuk menceritakan itu ya. Kemudian dia bilang, nanti kalau raja marah sama kamu dan bilang, kenapa kamu berperang kok sampai ke depan pintu gerbang? Itu kan salah gitu ya, strategi perangnya bukan begitu. Kalau begitu orang bakal gampang bunuh kamu. Kamu jawab aja, Uria juga ikut mati. Dan itu yang dilakukan oleh komandannya Bapak Ibu. Ketika dia datang kepada raja, dia sampaikan bahwa kita sudah berperang di sana dan ini banyak yang mati gitu ya, termasuk Uria. Dan Daud diam ya, dan dia marah walaupun dia tahu itu sesuatu yang salah. Seharusnya nggak boleh berperang terlalu dekat ke pintu gerbang. Tapi kenapa? Karena memang tujuannya mau membunuh kan. Gitu. Nah, jadi kita lihat ya Bapak Ibu, ketika sebuah dosa itu nggak diakui, nggak cepat-cepat diselesaikan, itu akan membawa kita kepada dosa yang baru. Orang kalau bohong nggak mau ngaku, besok dia harus tutupi kebohongannya dengan kebohongan yang lain lagi. Dan besok lagi bohong lagi untuk menutupi kebohongan yang berikutnya. Jadi kan terus begitu terjerat. Itu sebabnya dosa itu harus diakui. Supaya selesai, supaya putus di situ. Nah, itu yang dilakukan oleh Daud. Bapak Ibu ya, kita baca di dalam Mazmur pasal 51 ayat 5 sampai yang ke-6 ya. Ini kisah tentang sebuah mazmur yang ditulis oleh Daud ketika dia diperingatkan oleh Nabi Nathan tentang apa yang dia lakukan bersama dengan Batseba ya. Mazmur pasal 51 ayatnya yang ke-5 dan ke-6. Ya. Saya bacakan. Begini kata Daud. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku, aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Terhadap engkau,
terhadap engkau sajalah aku telah berdosa dan melakukan apa yang kau anggap jahat. Jadi langkah pertama untuk mengalami pemulihan dari dosa, Bapak Ibu Saudara, adalah mengakui dosa kita. Akui dosa kita di hadapan Tuhan. Ya. Dan kemudian yang kedua, apa yang dilakukan oleh tokoh-tokoh yang tadi kita baca sehingga mereka mengalami pemulihan? Bapak Ibu, yang kedua adalah mereka menyesali dosanya. Jadi nggak cukup cuma mengakui, ya, tapi juga harus menyesali. Ya. Nah, kita lihat masih di ini ya, di Mazmur pasal 51 tadi. Di ayat yang ke-19. Yang dikatakan begini, korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur, hati yang patah dan remuk tidak akan kau pandang hina, ya Allah. Jadi dia begitu menyesal dengan apa yang sudah dia perbuat. Ya. Bapak Ibu, itu juga yang dilakukan oleh Petrus. Ya, kalau kita nanti baca kembali di dalam tadi Matius pasal 26 di ayat-ayat 75, Bapak Ibu, sesudah dia menyangkal Tuhan 3 kali, ya, dan kemudian dia dengar suara ayam berkokok, ditambah lagi Tuhan berpaling kepada dia dan melihat wajahnya, dikatakan dia teringat kembali pada apa yang Tuhan sudah katakan kepada dia, dan apa? Dia keluar dan dia menangis dengan sedihnya. Dia berkabung. Karena apa? Karena apa yang dia lakukan. Dia menyesali dosanya dan dia berduka karena itu. Ya. Bapak Ibu, kalau orang tidak menyesal pada apa yang dia kerjakan, ada kemungkinan, ya bahkan besar kemungkinan, dia akan mengulangi lagi apa yang sudah dia lakukan. Tapi kalau orang itu menyesal, apalagi dia berduka karena apa yang dia kerjakan, maka dia akan belajar dari kesalahan yang dia sudah perbuat. Dia nggak mungkin akan mengulangi lagi kesalahan yang sama. Jadi kalau kita berbuat kesalahan, yang pertama, akuilah kesalahan kita. Nggak usah cari alibi, nggak usah cari pembenaran, nggak usah cari kambing hitam nyala-nyalain orang. Akui saja. Ya. Daud ketika Nabi Nathan datang kepada dia, ya, kemudian menegur dia tentang apa yang dia lakukan itu lewat sebuah perumpamaan, ya, kalau Bapak Ibu nanti baca di rumah, ya, dia nggak cari pembenaran, dia hanya bilang satu kata apa? Aku berdosa kepada Tuhan. Ya, jadi pengakuan itu penting, ya, dan sesudah itu kita perlu menyesali apa yang sudah lakukan kalau itu sebuah kesalahan. Dan yang ketiga, Bapak Ibu, apa yang mereka lakukan? Mereka lari kepada Tuhan. Mereka mencari kasih karunia Tuhan. Bapak Ibu, kalau kita kembali kepada Tuhan, maka Tuhan akan melindungi kita dari kemungkinan kita berbuat lebih jauh. Tuhan akan melindungi kita dari hancur akibat kesalahan yang kita perbuat. Tuhan tuh sebetulnya udah tahu dari awal bahwa kita akan melakukan itu, ya. Buktinya tadi kita lihat di kisahnya Petrus tadi kan, sejak awal Tuhan udah peringatkan kok. Nanti kamu akan tercerai-berai. Pada Petrus kemudian dia bilang, sebelum ayam berkokok hari ini, engkau sudah menyangkal aku 3 kali. Tuhan tahu, Bapak Ibu, ya. Jadi kalau kita melakukan sebuah kesalahan, datang kepada Tuhan, kembali kepada Tuhan. Nah, kita lihat ya, apa yang dilakukan oleh Daud. Ya, masih dalam tadi Mazmur pasal 51. Ayatnya yang ke-8 kita lihat. Daud bilang begini, sesungguhnya engkau berkenan akan kebenaran dalam batin, dan dengan diam-diam engkau memberitahukan hikmat kepadaku. Dengan diam-diam engkau memberitahukan hikmat kepadaku. Bapak Ibu, kalau kita datang kembali kepada Tuhan, maka Tuhan akan menuntun kita untuk keluar dari persoalan yang sedang kita hadapi. Dia nggak akan membiarkan kita hancur lebih dalam lagi. Bapak Ibu, kalau baca di dalam kitab Ibrani, dikatakan seperti apa? Kalau orang yang percaya kepada Tuhan itu melakukan sebuah pelanggaran, apa yang Tuhan lakukan, Bapak Ibu? Dikatakan Tuhan akan menegur dan mendisiplinkan dia. Menegur dengan cara apa? Lewat firman-Nya. Ya, pemberitaan firman seperti ini. Atau yang kita dengar
khotbah di mana-mana ya. Atau bisa seperti Daud tadi, Tuhan kirim seseorang untuk mengingatkan, ya kan? Dalam kasusnya Daud, Tuhan kirim Nabi Nathan untuk mengingatkan Daud. Nah, dalam kehidupan kita juga bisa sama seperti itu Bapak Ibu ya. Dalam kehidupan kita bersama ini, ketika kita berbuat salah, kemudian saudara kita datang dan menegur kita, harusnya sikap kita seperti apa? Seperti tadi Daud, aku salah, cukup mengaku salah gitu ya. Tapi kenyataannya itu susah. Kalau kita ditegur yang ada apa? Akhirnya timbul pertengkaran, ya kan? Akhirnya malah timbul permusuhan. Padahal itu sebetulnya apa? Perintahnya Tuhan buat kita dalam sebuah komunitas seperti kita ini. Apa katanya? Kamu harus saling apa? Bertolong-tolongan dalam menanggung bebanmu. Bertolong-tolongan dalam menanggung beban itu bukan cuma beban kesusahan kalau itu soal ekonomi atau soal penyakit atau soal apa, tapi juga apa? Dalam hal pelanggaran seperti tadi Bapak Ibu ya, ketika ada teman kita yang menyimpang, ya kata firman Tuhan, ya kamu yang kuat punya kewajiban untuk menolong saudaramu gitu. Tapi ya sebaliknya kita yang mau ditolong juga jangan menolak pertolongan. Kalau kita nggak terbuka sama pertolongan orang lain, ya orang nggak bisa tolong kita kan. Makanya tadi kita perlu bersikap rendah hati sama seperti Daud ketika ditegur oleh Nathan. Ya. Dia membuka dirinya terhadap koreksi. Dia nggak membantah, dia nggak membela diri. Dia hanya bilang, oh iya, aku sudah berdosa kepada Tuhan. Bapak Ibu, kita lihat ya, kemudian apa yang terjadi dalam kehidupan mereka adalah bahwa apa yang mereka alami itu, kejatuhan yang mereka alami itu menjadi sebuah apa? Kesaksian hidup ya. Kalau kita baca masih dalam Mazmur pasal 51 ya, di ayat ke-15, Daud bilang begini. Di ayat yang ke-15. Dia bilang begini ya. Maka aku akan mengajarkan jalanmu kepada orang-orang yang melakukan pelanggaran, supaya orang-orang berdosa berbalik kepadamu. Jadi setelah dia datang kepada Tuhan, dia mengaku dosanya, kemudian dia minta pengampunan, dia minta pemulihan, dia bilang, Tuhan nanti pengalamanku ini akan aku pakai untuk mengajarkan ini kepada orang lain, supaya orang lain itu juga berbalik kepada Tuhan, katanya gitu ya. Jadi pengalaman hidup itu Bapak Ibu kalau kita bawa kepada Tuhan, seberapapun dia sepertinya pahit gitu ya, seberapapun dia buruk, kalau kita kembali kepada Tuhan dan kita dipulihkan, itu kemudian akan menjadi sebuah kesaksian hidup kita yang bisa menolong orang lain supaya mereka itu tidak melakukan hal yang sama. Dan itu yang dipesankan juga oleh Tuhan Yesus kepada Petrus. Ya, kita lihat di dalam Lukas pasal 22 ya. Ternyata Tuhan mau kita menggunakan kegagalan kita dan kesalahan kita itu untuk menolong orang lain justru Bapak Ibu ya. Lukas pasal 22. Lukas pasal 22 ayat yang ke-31. Ya. Begini kata Tuhan Yesus kepada Petrus di dalam perjamuan terakhir mereka ya, dalam perjamuan yang terakhir. Katakan begini, Simon, Simon, lihat, iblis telah menuntut untuk menampi kamu seperti gandum. Ayat 32, tetapi aku telah berdoa untuk engkau supaya imanmu jangan gugur, dan kamu ya, jikalau engkau sudah insaf, kuatkanlah saudaramu ya. Jikalau nanti kamu sudah insaf, kuatkanlah saudaramu. Jadi kalau kegagalan kita, Bapak Ibu, kita bawa kepada Tuhan, kita akui, kita sesali, dan kita minta Tuhan ampuni, minta Tuhan pulihkan. Itu nanti akan menjadi sebuah kesaksian yang bisa menguatkan orang lain. Dan itu yang Tuhan pesankan kepada Petrus. Ya, kalau di terjemahan lain itu dikatakan, iblis sudah diizinkan untuk menguji kamu, katanya kepada Petrus. Ya, tapi aku sudah berdoa, kata Tuhan, supaya kamu jangan sampai gugur imanmu. Jadi Bapak Ibu, bagi kita, ya orang yang percaya kepada Tuhan, ternyata Tuhan itu memang akan izinkan ya godaan, pencobaan itu kena ke dalam hidup kita itu. Tapi apa? Dibatasi.
Tuhan udah kasih batas-batasnya. Makanya dia berkata kepada Petrus tadi kan, aku sudah berdoa katanya, supaya imanmu tidak gugur. Jadi seberapa berat pun kita jatuh, itu tidak akan sampai membuat kita lepas, terampas dari tangan kasihnya Tuhan. Bapak Ibu, Tuhan akan batasi. Itu sebuah kasih karunia yang ada buat kita ya dari Tuhan. Kita boleh jatuh, kita boleh gagal, tapi Tuhan tidak akan membiarkan kita sampai tergeletak. 7 kali orang benar jatuh, kata firman Tuhan di dalam Amsal ataupun Khotbah, saya lupa ya. 7 kali orang benar jatuh, tapi dia akan bangun kembali. Kenapa? Karena ada tangan Tuhan yang topang dia. Tuhan gak akan biarkan sampai kesalahan kita itu menghancurkan kita. Tuhan akan selalu kasih kita kesempatan untuk bisa datang kembali kepada Tuhan, kembali dipulihkan. Kalau kita mau. Jadi apa yang kita pelajari dari firman Tuhan pada hari ini, Bapak Ibu? Bahwa ternyata menjadi orang Kristen bukan berarti bahwa kita ini tidak lagi bisa berbuat dosa, ya. Di luar kita ini, ya, kalau kata Rasul Petrus, waspada katanya, karena iblis itu berjalan di sekelilingmu mengaum-ngaum seperti singa katanya kan. Jadi siap untuk menggoda kita, siap untuk menjatuhkan kita, Bapak Ibu. Dan dalam keadaan tertentu kita mungkin akan tergoda, kita mungkin akan jatuh. Seperti tokoh-tokoh yang tadi kita sudah pelajari ya. Tapi bagi orang yang percaya kepada Tuhan, sebuah kejatuhan itu bukan akhir dari segala sesuatu. Makanya coba hari ini kita koreksi diri kita masing-masing ya. Kita lihat apa yang kita rasakan ketika kita berbuat kesalahan. Aman aja, tenang, damai. Bapak Ibu, kalau orang yang katanya percaya kepada Tuhan, ya, nggak mungkin dia berbuat kesalahan, kemudian bisa tidur nyenyak, bisa makan enak, nggak ada rasa bersalah, nggak ada rasa gelisah, peaceful, damai aja gitu, nggak mungkin. Ya. Orang Kristen sejati, orang yang percaya kepada Tuhan mungkin akan jatuh ke dalam dosa, tapi dia akan gelisah karena dosanya, dia akan berduka karena dosanya. Saya membaca sebuah artikel ya, dan dia kasih ilustrasi seperti ini. Seekor ikan katanya gitu ya, itu mungkin karena suatu peristiwa bisa terlempar dari dalam kolam jatuh ke daratan. Mungkin untuk sesaat dia bisa hidup Bapak Ibu, tapi dia nggak akan bisa bertahan hidup lama di situ. Kenapa? Karena itu bukan habitatnya. Habitatnya ikan itu ada di dalam air gitu ya. Dan ketika baca itu saya ingat gitu pengalaman saya waktu kecil ya. Saya tuh waktu kecil dulu di Medan itu rumahnya tuh di tengah kebun Bapak Ibu ya. Jadi di sekelilingnya itu masih banyak sawah. Kalau hujan banjir ya, sawah itu suka banjir gitu. Dan nanti kalau hujan reda di halaman rumah itu kita sering lihat ikan gelepar-gelepar. Biasanya lele atau gabus. Ya, karena kan kalau zaman dulu sawah-sawah itu kan belum terlalu terkontaminasi pestisida ya. Jadi di sawah itu masih banyak ikan. Masih banyak ikan hidup. Kalau sekarang kayaknya di sawah susah kita cari ikan gitu ya, karena sudah mati kena pestisida. Tapi kalau zaman dulu, zamannya saya kecil, sawah itu masih banyak ikannya gitu. Jadi seringkali kalau habis hujan deras, yang sawah sampai banjir, nanti begitu hujan reda kita lihat di halaman rumah itu ada ikan gelepar-gelepar gitu ya. Jadi kita dapat rezeki nomplok tanpa harus mancing. Biasanya gabus atau lele. Nah, apakah ikan itu bisa hidup lama di situ? Enggak. Begitu genangan air itu habis, nanti dia akan mati karena memang bukan habitatnya. Nah, seperti itulah anak-anak Tuhan, katanya Bapak Ibu ya. Mungkin suatu keadaan bisa membuat kita ini jatuh dalam dosa. Tapi kita nggak akan bertahan di situ. Kita nggak akan bisa hidup di situ. Dosa itu nggak akan bisa jadi gaya hidup kita. Kenapa? Karena itu bukan habitat kita. Habitatnya anak-anak Tuhan itu di mana? Habitatnya anak-anak Tuhan itu adalah berbuat kebenaran dan berbuat kebaikan. Bukan berbuat dosa. Jadi kalaupun kita jatuh ke dalam dosa, kita ini akan segera mencari cara supaya kita bisa keluar ke situ dan kembali ke habitat kita yang asli. Jadi kalau hari ini ada di antara kita yang berbuat dosa dan hatinya nyaman-nyaman saja, maka kamu perlu bertobat ya. Undang Tuhan dalam hidupmu. Tapi Bapak Ibu, kalau hari ini ada sesuatu yang kamu simpan dari Tuhan,
dan kemudian itu membuatmu berduka, tapi kamu tidak mampu, tidak sanggup, tidak berani untuk mengungkapkannya pada siapapun. Datanglah pada Tuhan, ungkapkan. Ya, seperti tadi tokoh-tokoh yang kita baca. Akui kesalahanmu, gak usah simpan. Tuhan itu tahu kok. Kamu gak usah bilang pun Tuhan tahu kok kamu berbuat kesalahan. Tapi dia menunggu kamu untuk datang mengakui apa yang kamu sudah lakukan supaya dia bisa melakukan pemulihan. Karena Tuhan gak pernah memaksakan sesuatu kepada kita. Ya, kita harus datang dengan sukarela kepada Tuhan. Mengakui apa yang salah yang kita sudah perbuat. Dan nanti, Bapak Ibu, sama seperti tokoh-tokoh yang tadi sudah kita baca ya. Sesudah kejatuhan mereka, ya, sesudah mereka datang kepada Tuhan, hidup mereka justru semakin bersinar. Hidup mereka justru semakin dipakai oleh Tuhan. Firman Tuhan yang tadi kita baca di awal berkata, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil. Ia akan mengampuni segala kesalahan kita, segala dosa kita, dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Ya, 1 Yohanes 1 ayat 9 tadi. Biarlah ini menjadi sebuah perenungan bagi kita pada siang hari ini, Bapak Ibu, agar hidup kita dipulihkan oleh Tuhan dan kita bisa dipakai sepenuhnya untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Mari kita berdoa.